Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil muqtafa wa ala alihi wa sahbihi alisiki wal wafa wa ba'd. Awaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakur wa tadkir wal ifadah wal istifadah wa hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Kitabnya masuk ke fase yang kelima ya. Kemarin selesai pembahasan musonif Dr. Hasan itu cukup panjang lebar membahas tentang am dan khos. Selanjutnya mutlak muqayyad. Nah, kalau mutlak muqayyad ini sangat simpel ya. Beliau hanya menyajikannya dalam satu halaman. Ya, dua-duanya penting ya. Memang ya, walaupun yang sering menjadi perdebatan adalah am dan khos, ya, sering menjadikan perbedaan pendapat, kemudian tidak jarang menimbulkan pertikaian, ya, konflik. Mutlak muqayyad pun sama pentingnya, tapi karena mungkin karena mungkin keberadaannya dalam nas-nas syar'i tidak sebanyak am dan khos, maka tidak terlalu panjang dalam kitab-kitab ushul fikih membahas tentang mutlak dan muqayyad. Begitupun di sini musannif hanya mencantumkan satu halaman, ya. Padahal am khos kemarin cukup panjang, ya, dan takhis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Halaman 68 ya, cetakan yang baru. Al-faslul khamisu fil mutlaqi wal muqayyad. Pembahasan pasal yang kelima menjelaskan tentang mutlak muqayyad. Ya. Kalau kita lihat di awal-awal halaman 38, pembahasan yang berkaitan dengan lafadz itu ada 8. Ya. Bisa dilihat kalau yang ada kitab fisiknya bisa langsung, atau yang PDF halaman 38. Bab awal itu tentang pembahasan yang berkaitan dengan lafadz. Ada berapa? Ada 8 pembahasan. Ya. Mulai hakikoh dan majaz, mantuk dan mafhum. Ya. Kemudian amr dan nahi, umum dan khusus. Nah, mutlak muqayyad ini masuk pembahasan lafadz yang kelima. Nanti setelah mutlak muqayyad ada mujmal mubayyan, ada zahir muawwal, ada nasikh wal mansukh. Ya. Itu semuanya berkaitan dengan lafadz. Adapun setelah lafadz nanti ada qiyas, ya. Ada qiyas, ada ta'arud wa ta'adul wa tarajih dan sebagainya. Jadi mutlak muqayyad ini masuk pembahasan yang kelima dari pembahasan lafadz. Apa yang dimaksud dengan mutlak dan apa yang dimaksud dengan muqayyad? Menurut musannif, al-mutlaqu wal muqayyadu fil mabahithil muta'alliqati bihima kal'ami wal khas. Mutlak dan muqayyad, ya, fil mabahisil muta'alliqati bihima, di dalam pembahasan yang berkaitan dengan keduanya, itu kal'ami wal khas, sama pembahasannya, mirip pembahasannya dengan pembahasan am dan khas. Tentu tidak semua, ya. Tapi banyak apa yang dibahas di dalam am dan khos itu dibahas juga di dalam mutlak dan muqayyad. Walaupun ada beberapa hal yang ada di dalam mutlak muqayyad tidak ada di am, yang ada di am dan khos tidak ada di mutlak muqayyad. Tapi dalam banyak hal itu mirip. Contohnya mana? Nanti misalnya kemarin yang terakhir, boleh mentakhsis Quran dengan sunnah. Maka mutlak boleh dikayyidi dengan sunnah. Atau sunnah boleh ditaksis, ya, am fi sunnah itu bisa ditaksis oleh khos fi sunnah. Begitupun mutlak muqayyad. Mutlak di dalam satu hadis bisa bisa ditakyid atau diberikan qayyid
dengan muqayyad yang ada di sunnah. Nah, itu yang hampir mirip ya. Yang miripnya itu dalam taksis munfasil. Kalau taksis muttasil sepertinya berbeda ya. Yang banyak kesamaan itu di dalam taksis munfasil. Taksis munfasil itu mentaksis lafadz am ya, yang mukhasisnya itu berdiri sendiri ya. Tanpa melibatkan am, maka ayat atau hadis itu ya maknanya mufid, maknanya mandiri. Berbeda dengan taksis muttasil yang mengharuskan keberadaan am sebelumnya supaya listiqomatil kalam, supaya perkataannya itu mufid ya, perkataannya itu mandiri, perkataannya itu benar. Nah, mutlak muqayyad di dalam masalah itu sama. Mutlak muqayyad sama dengan taksis munfasil. Boleh mentaksis Al-Quran dengan sunnah, boleh mentaksis sunnah dengan Quran, boleh mentaksis Quran dengan Quran, dan sebagainya. Mutlak muqayyad pun sama. Boleh mentakhid Quran dengan Quran, mentakhidi mutlaknya Quran dengan sunnah, dan sebagainya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan mutlak? Ya, ini musannif menjelaskan dulu tadi satu hukum, baru menjelaskan ta'rifnya. Biasanya ta'rifnya dulu, baru hukumnya. Wal mutlaku madalla alal mahiyati bila qaidin min wahdatin au kasrah. Mutlak itu suatu lafaz yang menunjukkan mahiyah. Mahiyah itu hakikat. Mahiyah itu esensi. Ya. Mahiyah itu esensi, mahiyah itu hakikat. Bila qaidin tanpa ada qaid apapun, tanpa ada embel-embel apapun. Yang penting satu lafaz, lafaz itu tujuannya menunjukkan mahiyah. Tanpa ada atribut yang lain. Tidak dibarengi atribut yang lain. Tujuan dari lafaz tersebut li tadulla alal mahiyah. Hanya ingin menunjukkan mahiyah. Ya, contohnya apa? Ja'a rojulun. Rojulun itu isim itu mutlak. Nanti pun itu nakiroh juga ya. Nanti ada pembahasan. Rojulun, rojulun di sana atau ja'a rojulun, ja'a rijalun itu bisa ya. Itu mutlak. Ya. Yang penting rojulun laki-laki. Mau satu, mau dua, mau tiga, atau ja'a rijalun. Yang dimaksud di sana adalah mahiyatur rijal, mahiyatur rojul. Beda dengan am. Kalau am itu selain menunjuk mahiyah disertai atribut ketercakupan afrod yang ada dalam lafaz tersebut. Ya. Misalnya kemarin apa? Khud min amwalihim. Ambillah dari harta mereka. Dari seluruh harta mereka. Itu am itu ada mahiyah, ada afrod, ada atribut tambahan. Mahiyahnya apa? Harta. Ya. Tapi ada atribut tambahan apa? Seluruh harta. Berbeda kalau mutlak. Mutlak itu khud min amwalin misalnya. Ini misal saja. Ambillah dari harta-harta. Yang penting mahiyatul mal, hakikatul mal. Yang penting harta. Tidak ada atribut sedikit atau banyak. Lafaz mutlak itu tidak tidak berkepentingan memberikan informasi banyak atau tidak. Yang penting lafaz mutlak dalla alal mahiyah bila qaidin. Menunjukkan kepada mahiyah. Khud min amwalin misalnya. Ambillah harta dari mereka. Yang penting harta. Ya, apakah sedikit, apakah banyak, itu tidak ada informasi tambahan dari mutlak. Mutlak itu yang penting harta. Atau ja'a rojulun, datang seorang laki-laki. Pokoknya laki-laki. Ya. Lalu kalau informasi tambahannya itu bisa dilihat dalam siyaqul kalam. Ya. Tetapi lafadznya sendiri, rojulunnya sendiri dalam konteks itu tidak menunjukkan selain daripada mahiyah. Ya, itu yang disebut dengan mutlak. Mutlak itu ada padanannya yaitu isim nakiroh dan juga isim jenis. Ya.
lafadznya sama, ya, tapi ada kalanya disebut mutlak, ada kalanya disebut nakiroh, ada kalanya disebut isim jenis. Ya. Lafadznya sama, yang berbeda hanya sisi pandangnya, ya, perspektifnya, tinjauannya. Kalau mutlak itu hanya melihat dari lafadz tersebut menunjukkan satu mahiyah. Misalnya tadi amwalin, khud min amwalin. Jangan amwalihim, ya, khud min amwalin. Ambillah dari harta, ya. Kalau melihat Kalau melihat mahiyatul mal, maka disebut dengan mutlak. Tapi kalau melihat dari sisi, ya, isim nakirah itu ismun syai'un fi jinsi, ya. Dari sisi yang penting harta dari mereka. Mau berapa banyaknya itu tidak ditunjukkan dengan mana. Itu disebut dengan isim nakirah. Nakirah itu kan ya? Nakirah itu lawan dari ma'rifat. Nakirah itu tidak definitif, ya. Nakirah itu tidak definitif. Nah, jadi lafadznya sama, tapi ada kalian disebut mutlak ketika yang dilihat sisi mahiyahnya, di mana lafadz menunjukkan satu mahiyah. Ada kalanya disebut nakirah, di mana menunjukkan bahwa dalam mahiyah itu pasti ada afrod. Afrodnya yang mana itu tidak dijelaskan dalam lafadz nakirah. Ya. Seperti ja'a rojulun, datang seorang laki-laki. Itu kan nakirah. Kita tidak tahu siapa laki-laki. Dalam lafadz tersebut tidak ada informasi laki-laki tersebut. Yang jelas ja'a rojul. Nah, dari sisi bahwa rojul itu ada mahiyah laki-laki, ada hakikat laki-laki, tapi di satu sisi ada sosok laki-laki yang datang. Siapa yang datangnya itu tidak diketahui dari lafadz nakirah. Ya. Jadi lafadz nakirah mutlak itu lafadznya itu juga, cuman yang membedakan min haifiyah, ya, sudut pandangnya, sisi pandangnya yang membedakan lafadz mutlak dengan nakirah. Ya, karena satu benda, satu entitas itu biasanya memiliki beberapa sudut pandang yang berbeda. Ya. Seperti makna, mafhum, ya, kalau dalam mantik itu ada makna, ada mafhum, ada masodak, ya. Itu lafadznya itu juga. Cuman mafhum dari sisi mana, makna dilihat dari sisi yang lain, masodak di sisi yang lain. Nah, itu yang disebut dengan mutlak. Madalla alal mahiyah bila qaidin min wihdatin au kasar. Yang penting mutlak itu menunjukkan mahiyah. Ja'a rojulun, rojulun itu mahiyatur rojul. Ya. Hakikatnya laki-laki. Khud min amwalin, ambil dari harta, hakikat harta. Ya. Apapun jenis hartanya. Yang penting dia termasuk hakikatul mal atau mahiyatul mal. Ya, mahiyah itu lebih mudahnya hakikah atau esensi. Nah, itu yang disebut dengan mutlak. Wadzalika kan nakiroh fisyakil isbat. Mutlak itu seperti nakiroh fisyakil isbat. Ya, contoh apa? Akrim rojulan, muliakan laki-laki. Ya. Kenapa nakiroh fisyakil isbat? Karena kalau nakiroh fisyakin nafi seperti kemarin, itu itu menunjukkan am. Ya. Kemarin kan ada nakiroh fisyakin nafi sufidul am. Lafad nakiro di dalam konteks lafad yang nafi atau negatif itu menunjukkan am. Ya, tapi kalau dalam konteks positif syakil isbat itu tidak menunjukkan am, khos. Ya. Misalnya contoh akrim rojulan, muliakan laki-laki. Laki-laki yang mana? Itu tidak ada informasi. Yang penting laki-laki. Apakah semua laki-laki? Tidak. Karena rojulan ini nakiro fi siyakil isbat. Nakiro fi siyakil isbat tidak menunjukkan am. Beda dengan nakiro fi siyakil nafi. Misalnya kemarin apa? Maja'a rojulun. Nah, kalau itu nakiro rojulun tapi fi siyakil nafi. Maja'a tidak datang.
rojulun, semua laki-laki. Tapi ketika dalam siyakul isbat, maka semuanya jadi dibuang. Ja'a rojulun, datang laki-laki. Apakah semua? Tidak. Ya. Jadi ja'a rojulun, rojulun ini di satu sisi mutlak, di satu sisi nakiroh. Mutlak dari sisi yang dilihat adalah mahiyahnya, kemudian nakiroh dilihat dari syai'un fi jinsihi. Yang penting laki-laki. Nah, itu nakiroh fi siyakil isbat. Jadi mutlak, lafad mutlak itu ya lafad nakiroh. Cuman membedakan adalah sisi pandangnya. Ini nanti berpengaruh dalam hukum ya. Tidaklah dibahas kecuali nanti ada asarnya, ada imbasnya di dalam menurunkan hukum dari Quran dan Sunnah. Walladhi yahimu fi hadzal maudu huwa annahu idza warada lafdu fi makanin mutlaqan wa fi makanin muqayyadan. Fahal yuhmalul mutlaqu alal muqayyad? Nah, ini yang menjadi pembahasan dalam usul fikih ya, yang menjadi concern di dalam usul fikih itu pembahasan mutlak muqayyad apabila ada satu lafaz dalam satu ayat itu mutlak. Tapi kita menemukan dalam ayat yang lain itu muqayyad. Muqayyad itu ada atribut lain. Misalnya tadi ya, ja'a rajulun. Itu mutlak. Ja'a rajulun aswadun. Datang laki-laki hitam. Itu muqayyad, ada atribut tambahan. Ya. Ja'a rajulun itu mutlak. Ja'a rajulun katibun atau ja'a rajulun suja'un. Ya, datang seorang laki-laki yang gagah. Itu ada tambahan. Nah, rajulun suja itu muqayyad. Qaidnya apa? Suja. Ya, gagah, berani, pemberani. Nah, yang menjadi pembahasan dalam usul fikih ketika ada satu lafaz mutlak dalam satu ayat. Dalam ayat yang lain itu tidak mutlak tapi ada qaid setelahnya, muqayyad. Ya, ada atribut lain. Nah, mana yang kita ambil? Apakah lafaz yang mutlak dalam satu ayat atau yang muqayyad? Itu yang menjadi pembahasan dalam usul fikih. Ya. Idza warada lafdu fi makanin mutlaqan wa fi makanin muqayyadan fahal yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Apakah mutlak itu akan dibawa ke muqayyad atau biarkan ayat yang mutlak, ayat yang muqayyad. Nanti contohnya deh. Fihi tafsil illa annahu ijmalan yuhmalu alaihi. Ya. Memang ini aslinya panjang lebar ya. Dalam kitab usul fikih setelah ini jenjangnya itu agak panjang. Di sini musonif tidak menjelaskan secara detail, hanya simpel. Contohnya seperti ini. Wa dzalika karraqabah allati warada syar'u bi'taqiha kafaratan. Fa innaha quyidat fi ba'dil mawadi' bil iman kama fi kafaratil qatli fi qouli ta'ala fa tahriru raqabatin mu'minah. Ya. Wa utliqat fi ba'dil mawadi' kama fi kafarati dzihar fi qouli ta'ala fa tahriru raqabah min qabli ayyatamassa. Ya. Contohnya kafaroh itu dalam satu ayat. Kafaroh itu dalam fikih ada macam-macam ya. Ada kafaratul qatl, ada kafaratul yamin, ada kafaratul zihar, ada kafaroh dalam bab haji itu banyak sekali ya. Kafaroh jima fi nahari Ramadan. Nah, dalam ayat Al-Qur'an kafaroh itu beda-beda. Ya. Misalnya di sini, kafaratul qatl itu disebutkan fatahriru raqabah mukminah. Maka kafaroh yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya yang mukminah, raqabah mukminah. Ada mukminahnya. Tapi dalam ayat lain ketika menjelaskan tentang kafaratul zihar. Ya, maka di sana tidak ada qaid, hanya mengatakan fatahriru raqabatin min qabli ayyatamas. Maka kafarohnya apa? Memerdekakan raqabah.
rokobah saja itu mutlak. Yang penting mutlak rokobah. Yang penting mahiyatul rokobah itu yang harus dimerdekakan. Apakah rokobah mukminah, rokobah musyrikah, apakah rokobah yang orang mana, ya itu tidak dijelaskan. Maka ayat ini dalam kafaratul dihar hanya menyeru, memerintahkan yang penting memerdekakan rokobah, mutlakur rokobah. Yang penting dia mahiyahnya rokobah. Rokobah itu hamba sahaya perempuan. Tapi dalam ayat yang satunya itu tidak hanya sebatas rokobah. Ada koidnya. Fatahriru rokobatin mukminah. Harus memerdekakan hamba sahaya yang mukminah, yang mukmin, yang iman. Ya, jadi kafarohnya sama, memerdekakan hamba sahaya. Kasusnya berbeda. Ya. Yang pertama kafaratul qatli, kafaroh karena membunuh. Dalam mazhab Syafi'i, membunuh dengan 3 variannya semuanya wajib kafar. Membunuh bil amdi, membunuh syibhul amdi, membunuh khoto, semuanya ada kafaroh. Berbeda dengan mazhab yang lain. Nah, yang membedakan kafaroh qatl itu dalam ayatnya rokobah mukminah yang harus dimerdekakan. Di dalam kafaratul dihar rokobah saja. Ya, jadi yang rokobah saja itu mutlak. Ya, yang penting memerdekakan rokobah. Jadi kalau memerdekakan rokobah guer mukminah atau musyrikah itu tetap sah. Tapi dalam kafaratul qatli tidak, harus rokobah mukminah. Lalu ketika ada 2 ayat yang seperti ini, yang satu mutlak, satu muqayyad, apakah yang mutlak dibawa ke yang muqayyad? Jadi maksudnya ketika ayat fatahrir rokobah yang kafaratul dihar, itu yang dimaksud adalah tahrir rokobah mukminah. Karena mutlak ini dibawa kepada muqayyad yang ada pada ayat lain. Atau dibiarkan yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Kafaratul qatli rokobah mukminah memerdekakannya. Ya, kalau kafaratul dihar rokobah saja. Maka di dalam mazhab Syafi'i fayuh malul mutlak alal muqayyad ihtiyatan. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i harus jadinya mutlak dibawa kepada muqayyad ihtiyatan sebagai kehati-hatian, sebagai tindakan preventif, sebagai penjagaan. Maka kalau seperti itu apa? Baik yang membunuh ataupun yang zihar, kafarohnya sama-sama harus memerdekakan rokobah mukminah. Nanti kalau ditanya, itu kan yang kafaratul dihar hanya rokobah saja, itu mutlak. Tapi dalam ayat lain ada yang tahrir rokobah tapi mukminah, itu muqayyad. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini simpel ya, aslinya agak panjang pembahasannya dalam kitab-kitab lain. Muqayyad mutlak itu dibawa kepada muqayyad. Artinya yang mutlak tidak tetap mutlak tapi mutlak menjadi muqayyad sebagaimana ayat lain yang muqayyad. Itu maksud dari yuhmalul mutlak alal muqayyad. Ya. Dan ini tidak bisa diketahui kecuali orang yang menelusuri ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Kalau orang hanya sebatas melihat 1-2 ayat, bisa jadi dia hanya mengatakan kalau itu hanya mutlak. Karena apa? Karena pengetahuan terhadap ayat yang lain, terhadap hadis-hadis itu tidak mendalam atau dia belum menelusuri hingga akhirnya menghukumi kalau itu hanya mutlak. Padahal bisa jadi di ayat lain, di hadis lain ada yang mirip tetapi tidak mutlak tapi muqayyad. Makanya ya, seorang mujtahid itu harus menguasai Quran, menguasai hadis, ya, mengetahui ayat-ayat Quran, mengetahui hadis, supaya apa? Supaya dia bisa melihat secara keseluruhan data yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, sehingga tidak parsial. Ya. Hanya mendapatkan sedikit ayat, oh ini mutlak, langsung dihukumi mutlak. Ini langsung dihukumi am. Padahal bisa jadi ada ayat lain, hadis lain yang khos, yang mana am itu menjadi maksus. Ya. Itu sedikit tentang mutlak dan muqayyad. Karena memang dalam kitab ini pun tidak terlalu panjang. Ya. Sampai sana dulu ada yang tanyakan foto.
Kalau ada yang mau sampaikan atau yang belum dipahaminya sebelah mana ya? Kalau tidak ada lanjutkan sedikit lagi. Sekarang masuk al-faslus sadis, pasal yang ke-6, yaitu fil mujmal wal mubayyan, menjelaskan tentang mujmal dan mubayyan. Mujmal itu kalau bahasa simpelnya dalam percakapan sehari-hari itu global. Kalau di sini agak berbeda ya, agak berbeda dikit walaupun ada irisannya. Mujmal, apa yang dimaksud dengan mujmal? Al-mujmalu huwa ma lam tattadih dilalatuhu min qaulin aw fi'lin. Mujmal itu lafaz yang apa maknanya, penunjukan maknanya itu belum jelas. Maksudnya belum jelas, masih ada banyak kemungkinan. Ya, ada banyak kemungkinan. Karena satu lafaz ada kalanya memiliki lebih dari satu makna, memiliki beberapa kemungkinan. Selama kita belum tahu apa yang dimaksud dari lafaz tersebut, dari sekian kemungkinan, maka itu dikatakan mujmal. Tapi kalau kita sudah mengetahui, ya, kalau kita sudah mengetahui dari sekian kemungkinan, kita tahu bahwa yang paling benar adalah makna yang satu. Maka itu sudah bukan lagi mujmal, tapi mubayyan. Jadi mujmal itu malam tattadih dilalatuhu, lafad atau lafad atau sesuatu yang belum jelas penunjukannya. Min qaulin au fi'lin, baik dari qaul, baik qaul Nabi, qaul dalam Al-Qur'an, au fi'lin atau tindakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu masih mujmal, akhirnya seorang mujtahid itu belum bisa mengamalkan. Amal itu kalau sudah ada zon, ya, dugaan kuat terhadap satu makna dari sekian makna yang mungkin. Contohnya, wazalika kal qur'i, seperti lafad Qur'un di dalam ayat Al-Qur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Ya. Perempuan yang ditolak ya tarabbasna menunggu itu sampai 3 qur'un. Qur'un ini memiliki dua makna yang bertentangan. Ya. Qur'un ini bisa bermakna tuhur, bisa bermakna haid. Tuhur dan haid itu kan dua hal yang bertentangan. Kalau tidak tuhur ya haid. Nah, seorang mujtahid ketika belum menemukan satu makna yang kuat di antara dua, maka ada lafaz tersebut dalam kondisi mujmal. Ma lam tattadih dilalatuhu min qaulin. Jadi dia ketika mendapatkan kata kuru masih bingung, ini kuru tuhur atau haid. Maka lafaz tersebut mujmal, ya. Dilalahnya itu belum jelas, ya, belum clear. Karena Qur'un bisa suci, bisa haid. Nanti di dalam mazhab Syafi'i Qur'un itu suci, dalam mazhab Abu Hanifah Qur'un itu haid. Secara lafaz itu dua-duanya dibetulkan. Ya. Karena lafaz itu ada kalanya mustarok, ada kalanya mutarodif, ya. Kalau ini mustarok. Ini apa? Maknanya mustarok. Wa hadza qabla ay yurajjah ahadul ma'naini min qibalil mujtahid. Jadi mujmal itu selama mujtahid belum bisa menentukan satu makna dari sekian makna yang mungkin. Ya. Tapi kalau awal mula itu bisa jadi mujtahid menemukan satu lafaz dalam Al-Qur'an, dalam hadis, kemudian dia terhenti sejenak, ya. Ini maksudnya mana? Nah, selama dia masih berpikir itu masih mujmal karena ada kemungkinan ya lafaz tersebut dibawa ke makna yang itu disebut dengan mujmal.
Ketika sudah punya zon kuat bahwa yang dimaksud Qur'an adalah tuhur, maka sudah bukan mujmal lagi tapi mubayyan. Sudah bukan mujmal lagi tapi mubayyan. Mubayyan itu sudah terjelaskan. Jadi sudah tadi dilalat. Penunjukan maknanya sudah jelas. Dari dua makna yang dicakup, dia menentukan yang satu. Ya. Kalau Imam Syafi'i, Qur'an itu tuhur. Kalau Imam Abu Hanifah, Qur'an itu haid. Itu sampai kapanpun bisa jadi ulama berbeda antara itu. Karena lafadznya sendiri imma Qur'an itu imma haid wa imma tuhur. Ya. Maka ulama yang setelahnya pun tidak lepas dari dua itu. Ada yang mengatakan iddah itu 3 kali sucian, ada yang 3 kali haid. Dari mana? Dari salah satu Qur'an. Qur'an sendiri maknanya dalam bahasa Arab bisa ihtimal tuhur, ihtimal suci. Ya. Wal ijmal fil fi'li. Contoh ijmal di dalam fi'il. Tadi ijmal dalam qaul. Ya. Tadi qaulullah ta'ala di dalam Al-Quran. Nah ini ijmal dalam fi'il. Tadi kan ijmal itu imma qaul wa imma fi'il. Ayyaf ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan la tu'rafu jihatuh kama sayati ma'na fil amal. Fayakunu muhtamalan lil wujub wan nadab wal ibahah ala sawa. Ya. Rasulullah mengerjakan suatu perkara, suatu tindakan. Lalu mujtahid itu belum mengetahui jihadnya. Apakah ini jibillah? Apakah ini syariat? Kalau jibillah ya berarti mubah. Kalau ini syariat, apakah sunnah? Apakah wajib? Atau apakah haram? Nah, selama dalam kondisi belum bisa menentukan kemungkinan-kemungkinan tersebut disebut dengan mujmal. Karena lam tadi dilalatuh. Karena apa yang dikerjakan Rasul tidak otomatis wajib. Apa yang dikerjakan Rasul tidak otomatis sunnah. Apa yang dikerjakan Rasul tidak otomatis mubah. Yang dikerjakan Rasul bisa mubah, yang dikerjakan Rasul bisa wajib, yang dikerjakan Rasul bisa haram bagi umatnya. Ya. Rasulullah menikah lebih mengumpulkan lebih dari 4 istri. Apakah umatnya otomatis menjadi wajib atau mubah? Ya tentu tidak. Makanya usuliyun itu membedakan af'alun nabi, ada kalanya jibillah, ada kalanya goer jibillah. Jibillah itu beliau sebagai seorang manusia. Ya. Begitupun dengan ketika Rasulullah tidak mengerjakan. Itu pun mujmal juga. Rasulullah misalnya tidak mengerjakan. Apakah tidak mengerjakannya Rasulullah itu karena haram? Ataukah selain haram? Nah ini yang sering jadi perdebatan hari ini. Ketika ada seseorang mengadakan sesuatu yang baru dan itu tidak pernah dikerjakan Rasulullah, apakah otomatis yang tidak dikerjakan Rasulullah itu haram atau tidak? Ya kan sering. Ini tidak ada di zaman Rasul. Ini tidak pernah dikerjakan Rasul. Apakah yang tidak dikerjakan Rasul itu otomatis haram atau makruh atau seperti apa? Nah, itu ketika kita belum bisa menentukan dari sekian kemungkinan itu dikatakan mujmal. Ya, malam tadi dilalatu. Yang dikerjakan Rasul saja belum tentu wajib bagi umatnya. Apalagi yang ditinggalkan Rasul belum tentu haram. Ya, mestinya. Karena tidak semua peristiwa yang kita alami itu dialami Rasulullah. Konteksnya berubah, zamannya berubah. Ya. Allahu a'lam. Nah, kemudian wal mubayyan, adapun mubayyan matadhahat dilalatuhu ba'dal iman. Mubayyan ini lawannya mujmal. Selama belum jelas penunjukan makna, itu disebut mujmal. Ketika sudah mujtahid sudah bisa menentukan satu dari sekian makna, itu disebut dengan mubayyan. Jadi sangat relatif. Ya. Bagi sebagian orang itu mujmal, bagi yang lain itu mubayyan. Ya. Salah satu guru bagi yang pertama kali belajar mungkin dia masih bingung ini haid atau tuhur. Tapi bagi yang lain itu sudah bukan
mujmal lagi, mubayyan. Walaupun awalnya dulu dia mengetahuinya sebagai suatu yang mujmal. Makanya itu sangat tergantung kepada seorang mujtahid. Ya, ada mujmal, ada mubayyan. Mubayyan itu mattadohat dilalatuhu ba'dal ijmal. Yang maknanya sudah jelas. Ba'dal ijmal, sebelumnya ijmal. Wal mubayyin, adapun mubayyin, huwa ma bihi tattadihud dilalah min qaulin au fi'lin au kitabatin. Kalau mubayyin itu penjelasnya, ya. Tadi kan ada mujmal. Mujmal itu by qaul atau fi'il. Yang kita belum bisa menentukan makna apa yang definitif dari qaul Nabi atau tindakan Nabi. Lalu kita menemukan ayat lain, kita melihat misalnya kamus bahasa Arab. Lalu dari kamus tersebut, dari hadis lain, kita bisa menentukan satu makna dari sekian kemungkinan makna. Nah, yang menentukan satu makna itu disebut dengan mubayyin. Mubayyin isim fa'il. Bayyana yubayyinu tabyinan, fahuwa mubayyin. Ya. Kalau mubayyan, wadzaka mubayyan. Ya. Jadi mubayyin itu seperti mukhasis. Ya. Mubayyin itu yang bisa mengeluarkan dari mujmal kepada mubayyan. Mubayyinnya apa? Bisa tindakan perkataan Rasul dalam hadis lain, ya, atau bisa dengan kias. Yang penting yang bisa mengeluarkan suatu lafaz dari mujmal menjadi mubayyan itu disebut dengan mubayyin. Huwa ma bihi, ma sesuatu bihi dengannya, dengan ma tattadihu menjadi jelas ad-dilalatu penunjukannya min qaulin, ya. Min qaulin ini bayan dari ma. Ya, tadi kan ma itu nakirah. Ma itu isinya apa? Min qaulin, baik ucapan, au fi'lin atau tindakan, au kitabatin, au tulisan, au ghairi dzalik atau selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang disampaikan apa? Nah, ini mujmal mubayyan agak panjang sedikit. Yang paling simpel tadi mutlak dan muqayyad. Silakan kalau ada yang belum dipahami. Silakan, waktunya masih lumayan. Am, khos, mutlak, muqayyad. Iya, ya itu memang itu agak sedikit limit. Ya, apakah satu kata itu bisa menjabat am dan mutlak sekaligus? Bisa, tapi yang membedakan konteks ya. Bisa. Tapi nanti ketika konteksnya berubah, itu bisa maknanya berubah. Cuman satu lafaz dia dalam satu kondisi jadi am, dalam kondisi lain tidak am. Contohnya yang paling mudah tadi rojulun atau rijalun. Atau jangan yang tadi amwal ya, khud min amwalihim. Amwal ya kita. Amwal itu apa? Kalau itu idofat sebentar, yang bukan idofat. Contoh kemarin. Yang jelas bisa ya, satu lafaz bisa jadi am, bisa jadi mutlak. Yang nakiroh fi siyaqil am.
Di sini tidak. Jadi gini, misalnya contoh nakiroh, rojulun, ya, atau rijalun. Itu kita ambil kata rojulun rijalun tanpa ada lafaz setelahnya atau sebelumnya. Itu lafaznya nakiroh, itu lafaznya mutlak. Mengatakan am. Kenapa? Karena kita tidak tahu konteksnya berbicara tentang apa. Ya, jadi kalau hanya rojulun, rijalun, itu mutlak dan juga nakiroh. Ya, rojulun laki-laki. Yang dimaksud laki-laki, hakikatul laki-laki lafaz tersebut. Atau tadi rokobah. Ya. Nah, ketika nanti dalam konteks yang lain, maka kata rojulun, rijalun, itu bisa menjadi am. Kapan? Ketika lafaz mutlak, ketika lafaz nakiro berada dalam konteks lafaz yang nafi. Ya, kaidahnya an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul am. Nakiroh dalam konteks lafaz yang nafi negatif tufidul am. Maka dia menunjukkan lafaz yang am. Ya. Yang maka apakah dia menjadi nakiroh lagi? Tidak. Kalau sudah dalam konteks nafi am itu berbeda dengan nakiroh. Ya. Jadi satu lafaz ada kalanya bisa jadi nakiroh, lafaz itu juga, tapi dalam konteks yang lain, dalam lafaz yang lain, dalam siak yang lain itu bisa menjadi am. Ya. Seperti itu. Nah, nakiroh dengan mutlak itu sama aslinya. Lafaznya itu juga, konteksnya itu juga. Yang membedakan hanya dari sisi mana kita melihat. Ya. Kalau melihat rojulun dari sisi seorang laki-laki, mahiyatul laki-laki, ya, maka itu disebut mutlak. Misalnya aktik rojulan, merdekakan seorang laki-laki. Maka rojulan di sana mutlak. Dalam arti yang penting memerdekakan laki-laki, yang disebut laki-laki. Ya. Dan juga nakiroh. Nakirohnya apa? Karena laki-lakinya tidak tentu. Yang penting laki-laki, mau si A, mau si B, mau si C. Jadi melihat seorang lafadz rojulan laki-laki itu bisa dari sisi apa? Mahiyatul laki-laki, yang penting laki-laki. Kemudian dari sisi laki-laki yang mana saja. Itu nakiroh. Ya. Kalau mutlak dan nakiroh itu tidak am. Ya, am itu ketika nakiroh berada dalam konteks lafaz yang nafi, maka menjadi umum. Ya. Tapi kalau nakiroh fi siyaqil isbat, dalam kalimat yang positif, maka dia tetap nakiroh mutlak, dia bukan muqayyad. Dia bukan am. Ya. Menjadi am ketika nakiroh dalam konteks yang nafi. Ya. Contoh, ja'a rojulun, telah datang laki-laki. Lafaz lafaz rojul di sana mutlak. Jadi ketika ada orang mengatakan ja'a rojulun, kalau sebatas itu informasi yang kita dapat, yang penting hakikatul rojul, dan rojul yang mana saja, kita tidak tahu, yang penting ja'a rojul. Beda ketika ada nafi, maka ma ja'a rojul, tidak datang seorang laki-laki pun. Itu menjadi am, yang tidak datang itu semua laki-laki. Dari mana kita tahu makna itu? Dari penggunaan bahasa Arab. Itu dari bahasa Arab semuanya. Ya. Dalam bahasa Arab ada kalanya lafaz nakiroh itu apa? Mutlak tidak am, ada kalanya menjadi am. Kapan menjadi am? Ketika fi siyakin nafi. Ya. Ja'a rajulun, maka maknanya akan berbeda dengan ma ja'a rajul. Atau ja'a rijalun jamak, ya, akan berbeda dengan ma ja'a rijal. Ya, kalau ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Kalau ma ja'a rijalun, tidak datang seorang laki-laki pun. Artinya tidak ada yang datang dari kalangan laki-laki. Itu mungkin sedikit. Masih ini atau
dengan adanya sifat. Iya, sifat itu salah satu yang menjadikan lafadz mutlak menjadi muqayyad. Ya. Tapi salah satu, karena bukan hanya sifat, idofat juga sama. Ja'a gulamun, ya, itu mutlak. Yang penting gulam di sana pembantu. Tapi ketika ada sifat ja'a gulamu abyad, datang seorang pembantu yang putih. Ja'a gulamu apalagi? Ja'a gulamun zakiyun, datang pembantu yang cerdas. Nah, itu menjadi muqayyad dengan sifat. Tapi tidak hanya dengan sifat, tapi juga dengan idofat. Ja'a gulamul aswadi, ja'a gulamu rajulin. Datang pembantu si Zaid. Yang tadinya gulam mutlak menjadi muqayyad karena diidofatkan dengan Zaid. Maka dalam usul fikih itu wasfun itu beda dengan na'at dalam nahu, ya. Kalau dalam nahu kan ada aturannya sendiri. Wasfun dalam usul fikih itu mencakup sifat atau na'at tadi, idofat, kemudian goyah, dan beberapa. Itu masuk, itu menjadi qayyid kepada lafaz yang lainnya. Jadi sifat menjadi salah satu takyid, ya, atau muqayyid kepada mutlak. Selain sifat ada idofat, kemudian ada goyah, ya, dan beberapa hal lagi, beberapa macam lagi. Silakan kalau ada lagi. Sifat, ya, sifat dalam nahwu itu kan na'at atau sifat mausuf. Kalau dalam usul fikih itu wasf, ya. Wasf itu bisa sifat dalam nahwu, bisa banyak, ya. Itu di Jamil Jawami ada sampai 5, ya, kalau tidak salah. Ada lagi? Kalau tidak ada cukup sekian, ya. Insya Allah pertemuan hari ini cukup. Pekan depan seperti biasa Sabtu kemungkinan jam 7, ya. Mudah-mudahan jam 7. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.